Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadriansyah Fahril, SMM. Saat ini saya staf pengajar di Universitas Yapis Papua dengan NU PTK 224527623131113. Bidang keilmuan manajemen pemasaran. Saat ini sebagai dosen, saya juga mempunyai tugas tambahan sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni di Universitas Yapis Papua. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, manajemen pemasaran global, dan kewirausahaan. Pada video yang akan ditayangkan berikutnya, ini lebih kepada mata kuliah yang ada di sub manajemen pemasaran, yaitu tentang segmentasi. Di mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami apa itu segmentasi, apa itu tujuan dari segmentasi, terus jenis-jenis segmentasi dan fungsi dari segmentasi tersebut, sehingga nantinya mahasiswa mampu menjabarkan apa-apa saja yang menjadi segmentasi yang paling tepat untuk produk yang dibuat. Selain itu, dengan segmentasi pasar yang bagus, kita harapkan bahwa mahasiswa yang menerima materi dapat menjabarkan untuk diaplikasikan ke lapangan bagaimana sebuah produk itu akan berhasil dijual ke pasar apabila segmentasi yang diterapkan adalah segmentasi yang tepat. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah yang pertama delivery. Itu adalah saya menggunakan textbook, saya menggunakan buku-buku referensi seperti Philip Kotler dan lain-lain yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Textbook tersebut kami wajibkan untuk mahasiswa untuk membaca terlebih dahulu sebelum pembelajaran di kelas, sehingga nantinya mahasiswa tersebut sudah paham terlebih dahulu dan pada akhirnya sewaktu pembelajaran itu terjadi, mahasiswa sudah mengetahui apa-apa saja yang memang mau dijabarkan oleh dosen yang menjelaskan. Selain itu, teknik pembelajaran saya menggunakan innovative learning, yaitu di sana mahasiswa kita suruh diskusi, minta diskusi dan bebas mengungkapkan pendapat apa saja yang mereka pahami atau apa saja yang mereka lihat di luar dunia kampus, teori-teori yang sudah ada ataupun praktik-praktik yang ada di pasar seperti apa, sehingga dengan diskusi tersebut kita bisa menggandeng antara praktisi yang ada di luar dengan teori yang ada di lapangan dan kita sesuaikan dan kita combine di dalam materi yang diajarkan, sehingga hasil dari keluaran materi tersebut dapat menciptakan sesuatu ilmu yang memang mengkolaborasi antara praktek di lapangan dan teori di kelas. Selain itu, saya juga ada teknik pembelajaran interaction. Interaction berarti saya melemparkan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa setelah di tengah-tengah perkuliahan ataupun nanti di akhir perkuliahan. Itu berupa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan kepada mahasiswa dan ataupun mahasiswa yang bertanya kepada dosen yang mengampu mata kuliah. Nah, di waktu pertanyaan itu dari mahasiswa ada, itu saya melempar kembali pertanyaan tersebut ke mahasiswa, siapa yang bisa menjawab ataupun apakah tanggapan dari mahasiswa lain terhadap pertanyaan mahasiswa yang ada. Jika pertanyaan tersebut memang dirasa kurang pas dengan jawabannya, maka saya sebagai dosen akan bertindak menjelaskan secara akademis, secara teori untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Penilaian dalam mata kuliah yang saya ampu, saya mengambil dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, lalu ada tugas yang akan diberikan ke mahasiswa untuk penambahan nilai, sekaligus dengan nilai-nilai diskusi apabila mahasiswa tersebut sangat aktif untuk berinteraksi di kelas. Berikut video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah manajemen pemasaran dengan sub materi segmentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari kelanjutan dari materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita bahas tentang marketing mix, masih ingat ya? Apa aja marketing mix? Promotion, jadi ada 4. Daripada akhirnya nanti marketing mix itu bisa jadi people, bisa jadi proses dan lain-lain. Tapi kita mempelajari dari yang kotor itu ada 4 dulu.
Oke, nah dari produk, price, promotion, place itu akan berkelanjutan kepada yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang segmentasi pasar. Di materi ini kita akan bahas tentang apa itu segmentasi pasar, kenapa segmentasi pasar itu penting, kenapa segmentasi pasar itu dilakukan, sehingga kedepannya mahasiswa juga dapat mengaplikasikan bahwa segmentasi pasar itu memang penting di dalam suatu ilmu pemasaran ataupun produk-produk yang telah dihasilkan ataupun promosi-promosi yang memang akan dijalankan di segmen yang mana. Gitu ya? Ya. Nah, oke, kita lanjut ke segmentasi pasar. Mungkin ada yang pernah dengar apa yang dikatakan segmentasi pasar? Belum? Ya. Oke, kalau saya bandingkan dengan gambar, apa yang saudara lihat? Ini ada beberapa gambar ya. Ada ini dipecah bulatan, dipecah menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada beberapa karakter ya pasti, karena dibikin dari warna yang berbeda-beda, dari ada yang pakai jas, ada yang pakai kain formal. Nah dari sini mungkin ada yang bisa mencari membuat satu gambaran. Apa yang Anda lihat dari gambar yang ada di depan? Kenapa? Perbedaan warna, oke. Terus, oke. Oke, pintar. Apalagi dilihat? Oke, pekerjaan dia dari mana? Dari mana? Formal ya. Hah? Baju non formal. Oke, baju formal dan baju non formalnya. Oke. Jadi dari sana bisa kita lihat nih. Ini yang dikatakan dengan segmentasi pasar. Jadi kalau secara gambaran umum dia itu membagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Nah, kelompok-kelompok itu yang dibagi berdasarkan apa aja nanti kita bahas di materi next yang ini yang akan saya terangkan pada hari ini. Oke. Ini besar. Terus dari besar tersebut kita bagi. Ini dikatakan segmentasi pasar. Jadi yang tadinya ada 5, ada 6 orang, ada 7 orang itu kita bagi lagi. Jadi ada perempuan di atas. Nanti dari sekian 1, 2, 3, 4, 9 orang ini kita membagi berdasarkan karakteristik tertentu. Nah nanti ada pembagiannya di slide berikutnya. Jadi ini kan kalau kita lihat ini ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada ibu-ibu, perempuan dengan perempuan, ada laki-laki sama laki-laki, ada laki-laki dengan perempuan, ada laki-laki yang eksekutif dengan laki-laki yang biasa, ada sama di bawah juga. Jadi dia ngebagi dari yang banyak orang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang dikatakan nanti dengan segmentasi. Jadi sebelum apa yang dikatakan segmentasi itu, saya pengen teman-teman atau mahasiswa paham dulu. Ternyata inilah konsep pembagian segmentasi. Gitu ya. Jadi bukan hanya menghafal, tetapi memahami segmentasi itu seperti apa. Oke, berarti kita bisa dapat simpulkan di sini segmentasi adalah proses mengidentifikasi. Jadi identifikasi dan menganalisis kelompok pembeli yang sefrekuensi, yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda, atau kebutuhan dan keinginan yang sama, berbeda dari yang lainnya kita ambil, atau yang sama kita ambil. Itu yang dikatakan dengan segmentasi. Nah, terus slide berikutnya yang kita ini, mengapa segmentasi diperlukan? Tadi kan bertanya, Pak, segmentasi kenapa diperlukan di pasar? Karena yang boleh nggak kita segmentasi tidak kita lakukan? Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini mengapa segmentasi pasar itu diperlukan? Karena kebutuhan dan keinginan konsumen itu beda-beda. Ada kebutuhan, ada yang butuhnya A, ada yang butuhnya B, ada yang butuhnya C. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita berbicara kebutuhan, apa yang dikatakan kebutuhan? Hal yang harus terpenuhi. Oke, kebutuhan apa? Segala sesuatu. Nah, materi kemarin kita udah bahas nih. Kebutuhan. Setelah kebutuhan, lahir apa? Keinginan. Nah, keinginan apa? Keinginan apa? Ayo, masih ingat kebutuhan? Keinginan? Kebutuhan segala sesuatu yang harus dipenuhi. Yang harus keinginan? Kebutuhan yang dipilih secara objektif. Oh, objektif. Gimana sih? Rasional. Contoh ya, saya
siang-siang begini kita butuh makan. Ya kan, lapar nih, kita lapar nih. Kebutuhan kita apa? Makan. Nah, tanya mau makan apa? Nasi. Hah? Nasi. Bakso. Ada makan nasi. Mau makan? Dan lain-lain, nah gado-gado segala macam. Berarti kan tetap itu kebutuhan dong. Nah, keinginan berarti ditunjuk secara spesifik. Nah, sewaktu kita berbicara di marketing, di pemasaran, keinginan ini tidak cukup untuk kita menciptakan satu produk. Untuk kita melempar ke pasar itu nggak cukup hanya keinginan. Berarti harus disertakan dengan apa? Tadi yang kemarin sudah Jadi harus ada yang namanya permintaan. Nanti permintaan ini ada, jadi keinginan di plus daya beli. Jadi harus ada daya belinya. Nah, sewaktu ini lahir, barulah yang namanya produk kita ciptakan. Paham ya? Baru produk yang kita ciptakan setelah permintaan ini lahir, produk kita ciptakan untuk memenuhi permintaan. Jadi jangan hanya pasti keinginan, semua juga punya keinginan. Tapi apakah dia punya daya beli? Belum tentu. Tapi kalau dia sudah lahir di permintaan, daya belinya ada, baru kita bisa menciptakan produknya atau kita mendatangkan produknya untuk dijual atau ditawarkan ke pasar. Ini permintaan. Nah, setelah permintaan lahir ini, ya kan, baru nanti kita tentukan produknya. Produknya akan kita jual. Baru kita cari dari produk tersebut segmen pasar mana yang harus kita sasar, yang kita datangkan, ya. Segmen pasar mana yang harus kita datangkan agar permintaan ini berjalan dengan efektif dan produk yang dijual betul-betul tepat sasaran. Makanya nanti ada yang namanya segmentasi, targeting, positioning, STP. Nah, sekarang kita lebih fokus ke segmentasi. Nah, makanya saya bilang kebutuhan dan keinginan, jangan sampai kebutuhan dan keinginan konsumen itu berbeda-beda, tapi kita nggak tahu nih kebutuhan itu apa, keinginan itu apa. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Gini, sebagai mahasiswa, bagusan mana nih kalau saya mau berusaha, kayak buat usaha, bagusan mana? Saya tentuin produknya dulu, baru mencari segmentasi pasarnya, atau saya mencari segmentasi pasar dulu, baru membuat produknya. Mana yang lebih efektif? Oke, saya simpulkan. Pertanyaannya berarti produk dulu kita hasilkan, baru mencari segmentasi, atau segmentasi dulu yang kita ciptakan, baru menghasilkan produknya. Ya. Tepat, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi dari beberapa hal itu, kalau kita lihat, kalau kita itu tergantung kepada bagaimana strategi yang akan kita terapkan di pasar. Contoh gini, kalau untuk produk-produk baru atau kita masuk ke bisnis baru yang mau berkembang atau itu produk baru, itu lebih baik segmentasi pasar dulu, baru produknya kita ciptakan. Jadi contoh ya, saya punya produk makanan baru gitu, yang sama dengan yang lain. Bukan ini. Saya punya produk, orang-orang punya produk yang lain. Nah, terus nanti segmentasi pasar ini kita lihat, kita tentukan segmen pasar dulu. Orang-orang mahasiswa di sekitar kampus ini butuh makan kan? Makannya makan apa? Ini beda-beda segala macam. Nah, segmentasi pasar kan oke. Dari keinginan-keinginan dan kebutuhan mahasiswa itu baru diciptakan produknya. Jadi itu ya kalau dia berbicara segmentasi dulu, baru ke produk. Nah, dia segmentasi atau produk dulu gini ya, tadi kan alur yang dia enak. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih, segmentasi itu nanti jelaskan di teks berikut, ada laki-laki perempuan, ada demografis, ada demografi, geografis, ada psikologis. Nah, kalau pertanyaan tadi segmentasi, misalnya kita lihat beberapa orang, kayaknya orang butuh ini, orang ingin ini, orang butuh ini, orang ingin ini, orang mau melakukan permintaan ini. Terus sudah ada ketahuan nih segmentasinya, baru produknya ditentukan. Segmentasinya berarti kalau di daerah kampus ini berarti segmentasinya adalah laki-laki dan perempuan, usianya sekian, jenis kelaminnya sekian, sama umurnya sekian, pendapatannya sekian. Udah jelas tuh kalau mahasiswa. Ya mungkin pendapatannya 10 juta kan. Nah, pendapatan juga paling jajan orang tua. Berapa lah paling untuk makan siang. Berarti kita tentukan produknya yang sesuai. Oke.
Ini ya, jadi kita tentukan sesuai. Tetapi ada lagi tadi pertanyaan. Nah, gimana kalau dia berbalik? Gitu ya Mbak ya? Ya. Produk dulu baru. Segmentasi pasar. Gimana kalau berbalik? Ayo, ada tanggapan nggak? Boleh atau nggak kayak gini? Karena kalau secara umum pasti orang melakukan ini. Yang di sini kan? Kira-kira berbalik boleh nggak? Kira-kira berbalik boleh? Ya, silakan yang lain. Yang berbalik boleh nggak? Ada kasih contoh? Berbalik. Oke, jadi ini tepat. Ini juga nggak salah. Ini juga tepat, tergantung kepada produk yang akan produk apa yang akan kita ciptakan. Nah, kalau misalnya di sini ini produk umum, oke. Kalau ini, contoh gini, kalau saya bilang gini, kalau dalam taraf produk-produk yang itu baru tetapi inovasinya tinggi, kreativitasnya tinggi, teknologinya tinggi, itu produk dulu. Baru kita cari segmentasinya. Tapi kalau untuk produk-produk yang sudah umum, ya kan? Yang sudah umum, itu segmentasi dulu. Baru kita cari produknya. Tapi ini nggak salah, gitu ya, jelas? Selanjutnya, karena ada orang-orang kayak teknologi, pencapaian teknologi itu kan dia ciptakan produk. Nah, ini sambil kita segmentasi. Jadi dia ada segmentasi demografis, ada geografis, ada segmentasi perilaku, segmentasi fisikografis, disebut transaksional. Mungkin kalau tersedia kita memang akan membahas semuanya, kalau tidak berarti ada beberapa. Oke, kalau kita berbicara segmentasi demografis, berarti dia membagi kelompok-kelompok konsumen berdasarkan umur. Ya, di sini jelas nih. Ada jenis kelamin. Umur itu berarti dari usia 0,1 hari. Nah, gitu. Hati-hati loh. Umur itu dari 0,1 hari sampai besok mau dijemput Tuhan. Itu umur tuh. Jadi itu kalau tetap Pak, saya mau kasih range berapa? Pokoknya range-nya adalah 0,1 sampai besok dijemput aja Anda. Nah, itu range umur. Paham ya? Jadi boleh nggak misalnya Pak, bisa nggak saya range-nya umur 70, 60? Boleh. Apa produk-produk yang cocok buat mereka? Nasi bubur mungkin? Bubur ayam itu makanannya? Atau pampers, mohon maaf? Kursi roda, pintar, ya kan? Gigi palsu, ya gigi palsu sekarang ada tuh. Vira tuh, gigi palsu tidak? Ya. Gigi palsu bisa. Terus mungkin yang lebih kebutuhan khusus itu kan kadang-kadang ada yang anak kecil dengan anak dewasa itu kan beda-beda tuh. Kalau pampers itu kan? Jadi ada yang untuk lansia, ada yang untuk anak-anak, itu beda. Ukuran keluarga, ada yang cuma 2 orang, ada yang keluarga besar, ada yang keluarga kecil, ada yang keluarga mungkin kebablasan berencananya, akhirnya keluarga bencana, gitu kan nggak mungkin kan? Nah, jadi itu ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan dari yang berapa ke berapa, ya pasti penghasilan ya. Nah, ya, makanya saya bilang ya, kenapa segmentasi di pasar yang harus berdasarkan ini supaya tidak ada kesalahan targetnya nanti. Yang terjadi akhirnya kita saya tidak mau lagi ya jualan, saya tidak mau belajar jadi marketing. Karena apa? Penolakan terus. Ya gimana nggak dilakukan penolakan? Karena apa? Salah segmen. Kalau segmennya tepat, segmennya benar, itu pasti apa yang kita tawarkan pasti akan menjadi sesuatu yang baik buat orang-orang dan akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk perusahaan. Terus ada lagi segmentasi geografis, adalah proses pengembangan pasar berdasarkan geografi. Dari geografi kan, nanti membagi nih. Dia seperti lokasi, kondisi iklim. Jadi kalau di dalam tersebut misalnya kita lihat nih ada beberapa nih wilayah, berarti dia bagi di antara wilayah, negara, provinsi. Ya kan segmentasinya. Oke, Indonesia kalau mau makan pokoknya apa? Nasi. Oke, berarti apapun yang datang ke sini harus pakai nasi. Oke, jenis-jenis segmentasi psikografis. Psikografisnya lebih kepada perilaku ya, lebih perilaku. Jadi perilaku pembelian adalah pola pembelian dilakukan seorang pemimpin, misalnya bagaimana seorang mencari
seorang mencari informasi tentang produk yang diinginkan. Jadi perilaku pembelian ini, jadi dia yang pertama adalah dia mencari informasi banyak kan dari media sosial segala macam, lihat di mana beli ini, di mana yang murah segala macam, itu pola perilaku pembelian. Terus waktu pembelian termasuk kategori segmentasi perilaku. Jadi orang-orang karena konsumen cenderung memiliki waktu konsumen pembelian yang sama. Jadi ada orang yang memang pembeliannya sama. Contoh kalau misalnya kita beli makeup, beli parfum, segala macam itu ketahuan tuh segmentasinya. Siapa orang-orang yang sering beli itu. Bahkan kita ditelepon kalau parfumnya udah habis, kalau bedaknya udah habis, ketahuan semuanya. Dia udah tahu segmen pasarnya. Jadi itu pola. Manfaat yang dicari biasanya akan loyal dengan produk yang memang terbukti memberikan khasiat sesuai yang dijanjikan. Jadi itu segmentasinya mereka mencari manfaat atau loyalitas pelanggan. Jadi memang manfaat yang diperoleh tidak jarang mereka kembali lagi untuk membeli. Jadi loyalitas itu adalah kembali membeli. Bahkan mereka juga membicarakan produk ke grup ataupun WhatsApp. Jadi wah ini bagus loh. Nah di sana trik marketingnya berlaku. Kalau kita belajar pemasaran, di sana tuh ada yang namanya word of mouth. Jadi pemasaran mulut ke mulut nanti ke depan. Jadi tadi itu word of mouth itu adalah untuk orang-orang yang sudah loyal ataupun orang-orang yang kita jadikan brand ambassador di kita untuk memasarkan produk mulut ke mulut. Dilihat dari kualitas itu. Jadi kita bisa lihat segmentasi pasar dari sana juga. Jadi banyak strategi-strategi pemasaran yang kita bisa dapatkan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, yaitu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menghasilkan produk yang bermanfaat, baik di produknya, promosinya, yang marketing kemarin ya. Nah itu digabungkan menjadi satu, ditambah lagi ditambah kekuatannya menjadi kuat, akhirnya menjadi satu rangkaian untuk menghasilkan suatu produk yang baik. Terus ini sudah. Ini segmentasi perilaku tadi. Ini psikografis. Ini perilaku fokus kepada apakah seseorang membeli atau menggunakan suatu produk tertentu, seberapa sering, seberapa banyak mereka menggunakannya. Jadi fokusnya kepada orang-orang yang telah membeli produk tersebut. Atau kira-kira yang sudah sering, atau yang tidak. Terus ada yang middle, ada yang high, ada yang low. Jadi itu menandakan bahwa ada yang memang punya karakteristik yang tinggi dan yang rendah. Contoh perusahaan menjadikan Cina sebagai target mereka menginginkan adalah musuh tertinggi di dunia. Jadi kalau kita berbicara produk-produk yang diekspor ke luar negeri, ada nggak kayak gini? Indonesia kaya akan rempah. Jangan semua rempah-rempahan di kita ini. Makanya kalau rempah-rempah tersebut berarti kita tidak bisa mengalokasikan di rempah-rempah tersebut bahwa kita mau jualan ke mana? Ke orang-orang yang nggak suka sama rempah. Makanya kita kalau teh itu kan ke Cina, itu bagus. Makanya Cina juga ke Indonesia kan gitu kan, karena rempah-rempah juga bagus. Jepang. Jadi kita sasar negara-negara yang memang perilaku orang-orang itu kan ini berdasarkan, jadi dia memproduksi karena penghasil sup terbesar di ini adalah di tertinggi di dunia adalah Cina. Makanya yang itu Campbell Soup itu dia target utamanya adalah di Cina. Oke. Ini discographic data, jadi berdasarkan lokasinya, size-nya seperti apa, status struktur dan performa lalu industrinya. Jadi discographic. Terus adalah istilah yang mengacu pada atribut deskriptif sebagai organisasi perusahaan atau jenis perusahaan lainnya. Atau nah di dalam sini ada B2C dan B2B. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan di sini? 2 pertanyaan cukup? Pak. Ya. Pak, kalau misalnya nih kita udah punya produk. Sudah punya produk. Terus segmentasi pasarnya juga sudah ditentukan. Terus tiba-tiba berjalannya produk ini di tengah jalan ini produknya mengalami kerugian. Bisakah kita ubah segmentasi pasar? Saya simpulkan ya. Jadi ini produknya udah ada. Iya. Produk udah ada, segmentasi udah ada. Udah. Terus sudah berjalan? Udah berjalan. Terus mau berubah. Apa yang berubah? Produknya atau segmentasi? Segmentasi. Ya. Ini ada pertanyaan. Yang bagus. Boleh nggak segmentasi dengan produk yang sudah berjalan? Terus segmentasinya sudah ditentukan, di tengah jalan mau diubah. Kira-kira yuk kita diskusi.
Boleh nggak? Boleh, kenapa boleh? Oke, dengan perubahan produk bisa. Oke, yang laki-laki yuk. Boleh nggak kira-kira? Hah? Boleh asal ada variasi produknya. Oke, ada variasi produknya. Hah? Boleh? Kan udah jalan nih, segmentasinya ada, produknya ada, segmentasinya ada. Di tengah jalan mau berubah kan? Segmentasi pasar. Ya, segmentasi berubah, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Ya kalau boleh alasannya kenapa? Menurut Anda gimana? Boleh nggak? Boleh? Boleh ya? Jadi gini, boleh-boleh aja, kenapa enggak? Segmentasi pasar dengan produk yang itu, boleh nggak perusahaan itu ada produknya, ada segmentasinya? Dia di tengah jalan ternyata berubah, boleh, kenapa? Kalau misalnya perubahan dinamika di dunia ini kan beda-beda nih, karakteristiknya orang-orang. Generasi sekarang generasi Z nih. Terus apakah kita masih mau bertahan dengan segmentasi pasar yang tadinya umur 40 sampai 60? Ternyata sekarang Gen Z faktor bonus demografi di Indonesia di dunia sudah cukup besar. Ya kan? Nah, perubahan-perubahan ini, dinamika-dinamika ini kan berubah terus. Karakternya orang, pola konsumsinya orang berubah kan? Nah, kita secepat mungkin jangan bertahan dong. Boleh-boleh aja berubah. Nggak ada yang masalah dengan perubahan segmentasi. Terus yang kedua, orang terlalu jenuh, bisa aja. Orang terlalu jenuh dengan segmentasi pasar itu aja. Jadi itu aja yang kita sasar segala macam. Padahal ini yang di luar tuh banyak banget. Akhirnya perusahaan kan jenuh dengan segmentasi pasar itu. Bisa kita ubah dengan asumsi bahwa segmentasi pasar yang dengan produk bisa kita variasikan lagi produk yang kita akan tentukan. Jadi segmentasinya diubah, yang pasti produknya juga harus bervariatif lagi, menyesuaikan dengan segmentasi. Jangan kita bertahan, sudah tunggu aja lah, suatu saat pasti laku. Nggak bisa. Pemasaran bukan seperti itu. Pemasaran harus selalu dia update terus, dia harus kejar terus, dia harus perbarui terus, kreativitasnya harus dijalankan terus, dia harus berubah strategi-strategi di waktu dinamika di pasar itu fluktuatif, berganti terus. Nah, itu kita juga harus melakukan perubahan secara cepat. Jangan diam. Kalau diam ya selesai kita. Jadi udah tahu tuh Pak, produknya segmentasinya bagus, terus produknya bagus, produknya tidak bagus, segmentasi juga nggak baik. Gitu-gitu aja jalan perusahaan. Ya udah, dalam arti jadi perusahaannya apa? Mati segat, hidup tak mau. Paham ya? Seperti ini? Ya. Sudah? Jadi cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti materi ini cukup sampai di sini. Semoga semuanya paham tentang segmentasi. Paham ya? Segmentasi itu berarti membagi kelompok-kelompok ke dalam yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Terus minggu depan kita akan masuk ke targeting, terus dan positioning. Nanti dibagi lagi. Nanti tolong dipelajari, dibaca sebelum masuk ke kelas. Kita pelajari lagi, coba targeting dan positioning. Jadi ini gandeng nih, STP namanya. Segmentasi, targeting, positioning. Jadi targeting dengan positioning itu nanti minggu depan kita akan bahas. Tolong dibaca-baca dulu, segala macam apa yang dimaksud dengan targeting, apa yang dimaksud dengan positioning, sehingga bisa hanya menjelaskan teman-teman seperti apa positioning semuanya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.